perkenalkan nama saya Vita Friska, NPM 20110059, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nominsen Medan. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Harlan Simanjutak, MPD. Saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu mini riset, rekayasa, dan proyek. Di sini saya akan menyelesaikan mini riset saya yang berjudul Identifikasi Penerapan Kurikulum 2013. Sebelum saya akan menjelaskannya, saya terutama akan menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan pada anak-anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian COVID-19 mengenai karakteristik, cara menghindarinya, dan bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit. Untuk itu, telaah kurikulum di tahun ajaran ini sedikit lebih dikoreksi lagi agar kurikulum pembelajaran tercapai meskipun dilakukan secara jarak jauh. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana di buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia. Pendidikan merupakan proses interaksi yang mendorong terjadinya proses belajar. Melalui pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah juga turut berupaya dalam menyempurnakan kurikulum 2013. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana kemampuan peserta didik diarahkan untuk mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dalam pelaksanaan pendekatan ilmiah saintifik, approach meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, pendekatan saintifik merupakan dasar dari kurikulum 2013, di mana kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif dapat mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurer, yang berarti berlari, dan kurerer yang artinya tempat terpacu. 1. Dalam bahasa Latin, kurikulum semula
berarti I running course of or rides course, especially I cannot race course, dan terdapat pula dalam bahasa Prancis courir artinya turun, berlari. Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah courses atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Dalam bahasa Arab, kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan dan kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003 menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Kurikulum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis. Meskipun bukan satu-satunya faktor utama keberhasilan proses pendidikan, kurikulum menjadi petunjuk dan arah. Itulah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.